Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya sebenarnya mau bilang besok Senin, tapi semangatnya pasti langsung drop lagi ya gitu. Oh, besok libur gak sih, Pak? Udah ada yang masuk. Kita masih libur, tapi mereka ada yang sudah masuk. Oke, siapa yang dari Pekalongan atau semua dari Pekalongan? Saya. Teman-teman. Pekalongan, Pak. Pekalongan sebelah mana? Sebelah Ungaran, Pak. Sebelah jauh ya. Oh, iya. Kalau Mas Bima dari Ungaran ini jauh sekali nih. Tapi kesini harus pakai paspor dia kan. Waduh, beda negara. Oke, saya hitung dulu 1, 2, 3, 5. Oke, cukup untuk kita bersenang-senang. Oke. Bersenang-senang karena judul yang kami bawakan hari ini seperti bisa dilihat, having fun with social media. Bersenang-senang menggunakan sosial media. Siapa yang sudah senang duluan sebelum masuk ke ruang ini? Sudah senang dulu? Atau kesini demi mencari kesenangan? Mas kameramen kayaknya seneng, Pak. Mas kameramen. Oke, having fun with social media. Kami berdua dari program studi sastra Inggris FPS UKSW. Ada 4 program studi di FPS. Yang pertama ada sesi di bawah sepertinya dari pendidikan bahasa Inggris. Lalu kami dari sastra Inggris. Ada juga yang di gedung gereja prodi seni musik. Satu lagi dari S2 atau Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi ada 4. Semoga bertambah segera. Amin. Bahasa apa ya tapi? Bahasa Jepang boleh. Bahasa Jepang boleh. Oke. Bahasa kasih juga boleh ya Bim ya? Bahasa isyarat juga boleh. Ya. Kita punya waktu sekitar 2 hari. 2 jam. 2 jam. Kita nggak pulang. Tahun kayaknya, Pak. 2 jam untuk kita belajar 3 hal ini. Yang pertama, knowing the functions of social media, and the second one is learning the basics of copywriting, tulis menulis. Siapa yang bermusuhan dengan tulis menulis di sini? Siapa yang suka dengan tulis menulis di sini? Ya pada ngaku, suka, Pak. nggak ngaku, nggak Iya, suka, ya nggak ngaku. ampun. Oke. Dapat souvenir lagi. Nanti ketahuan tapi. Udah dia kok. Oke. Ngaku aja gak, Pak? Dan yang ketiga, kita akan latihan untuk membuat caption yang menarik. Tapi sebelumnya Bim, Yuk. quiz number 1. Quiz number 1. What is the quiz? Berapa program studi di FPS? Oke. Angkat tangan untuk mendapatkan first door prize. Berapa program studi di FPS? Ayo tadi berapa? Sebutin nanti. Kasih. Berapa ayo? Satu. Ambil 1. Kalau tahu jawabannya angkat tangan. Siapa nama? Bima. Tolong ke adik saya. Tadi siapa tadi? Mana? Oh ini ya? Salah. Sebutin apa aja tadi? Ada berapa? Menggunakan media sosial? Pasti, Pak. Masa enggak, Pak? Saya enggak berani berasumsi. Menggunakan media sosial? Apa sebetulnya media sosial itu? Sarana untuk mengekspresikan perasaan Oke. dan pikiran. Betul nggak, Oke. Pak? Kira-kira, Pak? Berarti kalau lapar tulis, sedih tulis, pokoknya Lagi perasaan stres apapun tulis ya, tulis, Pak? stres tulis. Oke. Mengekspresikan perasaan. Lalu apa lagi? Media sosial, Mbak? Sarana untuk membagikan momen. Membagikan momen. Oke. Ini, Dek. Biasanya kalau main HP itu apa sih yang dimainin? Game. Oke. Apa? Nah, gamenya tuh biasanya kamu berinteraksi sama teman-teman nggak atau main sendiri? Feeling lonely gitu? Ya enggak lah ya. Kadang main sendiri, kadang main sama teman. Nah, itu udah termasuk interaksi nggak? Iya. Nah, Pak, main Masuk game, ya, Pak. interaksi. Ya, tadi dari jawaban-jawaban bagus. Kalau kita rangkum sebetulnya pertanyaan di sini adalah jawabannya. Kita pakai media sosial untuk yang create something. Ada yang suka motret, suka bikin video, suka bikin reels. Yang jago joget juga lari ke TikTok misalkan kalau dulu. Ada yang suka berinteraksi, to connect atau berkenalan dengan orang baru, atau ketemu lagi dengan teman-teman zaman SD, SMP dan sebagainya. Atau juga ada yang bisa menghasilkan duit dari situ. Ada lagi nggak kira-kira yang terlewat di sini? Kalau kita lihat aplikasi yang di handphone kita, kok ada media sosialnya tuh ngapain sih sebetulnya? Selain ini tadi? Dek? Yang dari sini? Aha. Ayo apa yuk? Santai aja.
Senyumlah, jangan tegang wajahnya. Supaya Ini masih bisa tutupin, tahu Pak. tugas. Untuk ngumpulin tugas. Buat apa? Tempat gabut. Oh, tempat gabut. Untuk apa ya Bu ya Sama namanya untuk mengisi waktu. Untuk mengisi waktu. Kill the time. Oke. Nah, ini ada beberapa ikon nih. Kenal dengan semua ikon kah di situ? Kita lihat dari sini nih. Ini apa? Salah. Yang Bener kok. Bener Pak. Canda Pak. Ini apa? Ada gambar kamera, lalu dengan warna yang Karena gradasi tone seperti warnanya itu itu. udah dikenal banget Pak itu. Mhm. Reels itu fitur dari very good. Kalau ini Pinterest Cari apa sih di Pinterest? itu hanya untuk orang pintar itu. Oh, Pinterest Dia yang itu bikin soalnya. nanti di belakang ya Pak. Saya briefing di belakang. Kalau ini apa? Facebook. Siapa yang masih main Facebook di sini? Oke ya. Semalam saya bicara dengan Mas Bima nih. Bim, masih main Facebook nggak? Iya, tapi kadang-kadang untuk apa Bim kemarin? Untuk jual beli knalpot. Oke. Jadi fungsinya sudah lebar. Sama. Kalau ini apa? YouTube. Kalau ini apa? X ya, sudah ganti T. ya. Ini katanya X tapi kok T. Ini Twitter yang setelah tiada. Ini apa? LinkedIn. Gunanya untuk apa? Apa itu? Cari kerja, kadang dicari kerjaan, kadang untuk nyombongin diri, bener ya? Wah. Katanya seperti itu. Flexing. Nah semalam juga saya ngobrol dengan Bima. Bim, ini logo apa? Apa itu? Ini hijau itu. Warna hijau. Terus akhirnya kami sepakat. Itu aplikasi chat atau media sosial. Terus dia bagus argumennya nih. Pak, karena itu sekarang ada channelnya sebagainya, sepertinya itu akan mengarah ke media sosial. Oke. Artinya kita memenuhi satu syarat bahwa media sosial untuk kita berkomunikasi. Membagikan bisa foto, bisa video, bisa meme yang lucu-lucu dan sebagainya. Nah, Kalau kita lihat dari definisi yang bertebaran di internet, jawaban teman-teman tadi benar semua. Nggak ada yang salah. Ada yang bilang bahwa membantu kita untuk berkreasi. Oke, pakai. pakai Pak. Oke. Membantu kita untuk berkreasi, lalu membantu kita juga untuk berinteraksi dengan orang-orang dari segala penjuru dunia. Saya yakin teman-teman ada yang punya kenalan dari Asia sebelah mana, atau Eropa sebelah mana, atau minimal dari pelosok-pelosok Indonesia. Ada ya yang dari luar pulau temannya? Dari Ungaran. Oh, Ungaran ya. Ungaran itu luar benua itu. Dan juga fungsi yang lain seperti untuk create, untuk share dan berbagi informasi. Oke. Tugas pertama, tolong keluarkan handphone teman-teman semua dan Ayo, keluarkan scan handphone QR kalian. code ini. Kita mau berkenalan, tapi berkenalannya bukan yang berjabatan tangan lalu bilang nama saya ini tinggal di mana, tapi kita akan berkenalan secara virtual dengan menggunakan media sosial yang kita gunakan. Oke, nanti kalau misal ada yang kesusahan scan barcode-nya, tak bantu. Sini aku ada. Oke. Oke Pak. Oke banget Bim. Adik aman adik. Kita lihat ya. Sudah ada siapa saja di sini? Sebentar Pak, nanti pakai HP saya Pak. Sudah adik. Loh, kok saya masih sendirian ya? Bisa ya nulis nama akunnya di situ? Di plus belum? Oke Pak Eryo, saya bacakan dulu Pak. Yes. Ini ada Jeremia Tri. Ini siapa ini? Oke Mas Jeremy. Halo Mas. Di skip aja kalau. Salam kenal. Ini ada Mas Yos Ganteng. Ini Yos Ganteng siapa nih? Oke. Udah pede ya sampai ganteng loh. Keren. Wah Pak Aryo ikut ya? Nyoba tadi. Oke. Selanjutnya ada Agat. Aduh hilang.
Agatha Christie itu siapa ini? Oke, halo Kak, Agatha Christie. Oh iya. Iya kan? Iya, nulisnya. Halo Kak. Nulis misterius. Misterius anonymous. Misteri. Terus ada mana lagi tadi? Andrea Shalomita. Siapa ini? Oh, halo Andrea. Wah, tadi yang nggak jawab ya. Oh. Ada @RIIN__0 siapa ini? Halo sebelahnya yang dapat hadiah tadi ya. Oke, ada selanjutnya. Jadi aku terakhir sampai mana ya? Tadi Ada Katarina Widya, ini siapa ini? Halo Kak Katarina, susah sorry Kak. Ada Immanuel_NGR, siapa ini? Halo Mas Immanuel. Terus ada Abiasa. Bener Mas panggilnya Abiasa. Oke, halo Mas Abi. Selena Gomez. Mana Oke, halo Dek. Ada Eric Jamie siapa Eric Jamie? Halo Mas Eric. Terus ada Pinasti Putri. Oke, halo Dek. Laras siapa Laras? Oke. Siapa yang belum dipanggil? Itu udah masuk belum? Yang belum dipanggil ada Pak Puji, ada Pak Paulus. Pak Puji. Oh, sorry Jit. Ya diem baik. Ya. Udah. Ini Dek. Bisa aku tanya tak seperti apa? Oke, sambil menunggu Mas Bima membantu, dari sebanyak ini, siapa yang sudah saling terhubung sebelum pertemuan hari ini? Sudah saling follow atau saling kenal di dunia nyata sebelum hari ini sudah? Sudah ya? Sepertinya ya, karena banyak yang dari gereja ini ya. Oke. Oke, tadi gimana Pak? Udah ada yang terhubung? Wah, ini mantap nih. Langsung bisa loh Pak. Langsung bisa. Jangan dihapus ya Mas. Tolong jangan dihapus ya. Ini mau dijual ke black market. Enggak Mas, canda lah. Aman deh. Oke. Oke. Nah, Bentar. kita barusan saling memberikan akun media sosial kita. Kamera nggak? Saya kira semuanya tadi Instagram ya. Atau ada yang lain nggak selain Instagram di sini? Semua Instagram. Oke. Ada yang bagiin akun TikToknya atau Friendster-nya atau Pet-nya udah zaman dulu. Oke. Nah, yang barusan kita lakukan. Terus ada scan nggak? Amat ya. Sebetulnya yang barusan kita coba itu apa? Kita saling membagikan akun, kita saling Buka. lalu dapat nama-nama baru Bukan Google biasa. yang Google Lens. oh ternyata itu punyamu dan sebagainya. Itu fungsi media sosial yang apa? Apa ini Pak? Yang barusan mereka lakukan ini fungsi media sosial yang mana? Oh. Setelah tadi beberapa disebut. Kira-kira fungsinya apa? Yang pasti bukan untuk nyari duit kan? Bukan. Oh bisa jadi Pak. Black Mau market. mau jual tadi datanya. Yang penting laku, oke. Apa kira-kira ini? Tadi udah ada yang kejawab kayaknya Pak. Buat Apa? mengekspresikan apa tadi ya kayaknya? Buat mengekspresikan rasa, Ya, lalu berbagi nama. berbagi nama. Oke. Mutualan. Kalau kita berbagi nama, artinya kita, nah, God connect. kita terhubung. Ya bisa. Kita terhubung. Oke. Saya belum tahu kalian Nama hobinya apa, dan juga sebaliknya. Tapi minimal secara virtual kita sudah terhubung. plus itu. Nah, Ya. yang mau kami sampaikan di sini adalah terhubung atau get connected atau getting connected di media sosial itu baru satu langkah yang awal banget dari kita bermain media sosial. Karena Oke. masih sangat banyak fitur yang bisa kita explore.
Wah. Jadi pada waktu kita sebutkan bahwa getting connected on media on social media is one thing we can do, itu sebetulnya sesuatu yang sangat mudah. Sangat mudah jadi ya. Nah, Yos Ganteng sangat mudah. Yos Ganteng. Cari teman dari negara manapun sekarang bisa. Sehingga pada siang hari ini Mas Bima dan saya Erio akan membagikan beberapa hal yang bisa kita lakukan di media sosial. Oke. Yang pertama, kita main media sosial karena fun, setuju? Setuju. Funnya apa? Funnya itu kita bisa mengekspresikan perasaan kita, Pak. Jadi pas saya stres, waduh pengen upload apa ya, pengen curhat banyak kritik, Pak. Kayak nih. Gitu. Kalau curhat tentang kuliah pernah nggak? Itu mungkin di second account, Pak. Hah? Di curhatnya ke teman, Pak. Cuman kalau di IG itu biasanya kayak curhat, oh saya jalan-jalan nih, contoh saya dari Salatiga ke Pekalongan. Wah, Pekalongan kota yang indah ya, tadi malam ada acara gitu. Oke. Itu yang fun ya. Teman-teman yang bikin bertahan di media sosial apa? Yang bikin suka? Udah bertahun-tahun di Instagram, bertahun-tahun di Facebook. Karena apa? Kontennya bervariasi. Sebagai penikmat atau sebagai pembuat? Penikmat. Oke. Kayaknya sebagai pembuat juga, Pak. Wah. Masih denial dia. Oke. Apalagi yang membuat kita bertahan di media sosial? Ibu mungkin, Bu? Oh. Ada penikmat, ada pembuat, ada pengamat. Penikmat. Oke. Mas, yang suka yang bikin bertahan di media sosial apa? Lihat komen netizen. Contohnya. Aha. Contohnya Ya. Contohnya. Contohnya di Instagram atau di TikTok ya. Itu kan ada komen-komennya kan nyeleneh ya, itu yang kadang bikin lucu-lucu maksudnya seperti itu. Yang di luar Nurul ya katanya sekarang ya. Oke. Oke, terima kasih, Mas. Pak Paul, yang bikin suka kadang-kadang main di media sosial apa? Mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri. Terus setelah berekspresi yang bikin senang berikutnya apa? Banyak kenalan. Banyak kenalan. Apalagi? Dan kalau jualan jadi bisa orang ada jual lagu misalnya gitu. Jual lagu, oke. Penghargaan berarti ya Pak ya. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, Dik, kenapa suka main media sosial atau main game? Dik, Yos Ganteng? Seru. Seru. Serunya kalau apa? Kalah mesti. Kalau ketemu teman baru? Oke. Nah, Gamenya apa sih? ML. ML. ML itu apa singkatannya? Mobile Legends. Tahu gitu. Oke. Right, Mas Bima. Nah, Yuk. nih. Jadi dalam sosial media. Aduh, repeat aja. Terusin, Bim. Di sosial media itu kita selain mengupload story, surat-surat dan lain-lain, kita juga mendapatkan apresiasi juga. Mungkin dengan bentuk love, di komen atau di share atau di save. Misal kalian mengasih informasi mengenai, oh besok tuh ada lowongan pekerjaan, bla terus di like sama di save, itu berarti bentuk apresiasi karena kalian sudah memberikan informasi kepada pengguna sosial media yang ingin mencari pekerjaan di contohnya di Instagram gitu, atau enggak bisa di share mungkin dari video kalian yang lucu, meme gitu, di share ke teman-teman. Kalian sering nge-share sesama teman gak sih reels gitu yang lucu-lucu gitu? Biasanya kalian misalnya reelsnya videonya apa aja? Video meme kayak atau yang sas ya kayaknya. itu gunanya buat menghibur. Lama. Oke. Terus atau enggak kemarin pas 2 kata lucu tahu enggak? Oh enggak tahu ya. Yang pas dangdutan dibikin skrip enggak tahu. Oke. Dan juga topik apa yang lucu? Hah? Topik yang lucu. Kayak misal kalian kalau komen-komen di IG itu di teman kalian bentuk komennya yang membangun atau yang melucu? Itu tergantung kedekatannya sih. Makin dekat makin absurd biasanya komennya.
Kayak contohnya saya ke Pak Aryo. Pak Aryo kan dosen saya nih. Tapi di sini dosen atau teman? Lagi liburan nggak ada dosen sih. Oke sih. Jadi sekarang lihatlah saya sama Pak Aryo itu teman dekat. Nah, misalnya Pak Aryo upload story, postingan wajahnya gitu. Terus aku komen, wah Pak Aryo, wajahnya kayak Jeffrey Nicole. Nah, padahal saya maaf ya Pak, buat sarkas dia, masuk ganteng nih Pak. Ada Pak ya. Jeffrey Nicole tuh nggak apa ya? Aku nggak tahu. Jeffrey Nicole tuh yang pemain petinju Pak. Di bagian kita ya Pak. Hah? Nanti saya lihat. Oke, saya percaya deh Bim. Oke, gitu teman-teman. Masih ada saran apa? Tanggapan dari teman-teman? Misal contoh kalian ngasih like itu gunanya buat apa sih ke teman-teman? Bentuk apa gitu like? Untuk suka? Kayak gimana? Suka kalau misalkan dapat apresiasi hati merah gitu ya, like, jempol, lalu dapat komen, itu ya Bim ya, kurang lebih. Kenapa kita bertahan di media sosial? Bahkan kalau kita lihat di settingan kita bisa kelihatan kan berapa jam dalam sehari kita mainan media sosial. Angkanya berapa rata-rata? Ya, saya 5 jam. Baik. 5 jam. 5 jam media sosial, 15 jam belajar. Gitu. Kayaknya enggak ada. Oke, jadi intinya kita suka diapresiasi. Kita suka kalau ide kita dibagikan ke orang lain. Nah, tapi kadang ada beberapa bagian yang tidak menyenangkan dari media sosial. Apa itu? Apa itu? Apa sih? Yang tidak menyenangkan dari media sosial? Mbak, nggak ada mejanya, Mbak? Iya, Nggak apa-apa. Bisa sandaran? itu sadar. Kosong Pak. Oh, nyamannya di situ Pak. Oke. Apa yang bikin teman-teman nggak nyaman dengan media sosial? Dengan bermain di media sosial? Hah? Toxic? Toxic, satu. Oke. Mengurangi produktivitas. Mengurangi Dua. produktivitas. Jadi dari sisi paling kanan banget. Adik-adik, jadi kalian yang nggak suka buat main sosial media itu apa yang kalian nggak suka? Yuk, dimarahin mama kan? Dimarahin mama. Itu yang salah siapa ya kira-kira? Oke. Kalau ada lagi ya, selain dimarahin mama. Oke, dari sini yang kalian nggak suka dari main sosial media apa? Boros kuota. boros kuota. Oke. Betul. Mungkin karena ada konten-konten yang sifatnya negatif. Konten-konten yang bersifat negatif, Banyak betul. sekarang. Masih ada lagi kakaknya? Mana Be? Tenang Mas, ini bukan paksaan Mas. Nah. Menyita waktu. Tadi udah disebut menyita waktu. Oke. Terima kasih Mas. Ini tuh ya. Menyita waktu. Ada 4 tadi Pak. ini mati lampu beneran ya Bim? Iya. Yang waktu. No problem. Sebentar. Mic-nya tenaga surya soalnya. Saya elektroman Pak. Oke. Nah, kalau begitu, ini pas masuk ke latihan, saya mau tunjukkan satu hal dulu ya. Sebelum nanti saya PDF-kan aja ini. Nah, satu hal, nyala Bim. Nah, Tuh. Satu hal yang menurut teman-teman saya bikin susah pada waktu mereka bermedia sosial adalah huruf depannya C. apa itu C? Mati lagi, Bim. Volkswagen. Bahasa Inggrisnya jeglek apa, Bim? Oh, gelangan. Solo ya? Nih. Nyala lagi barusan nih. Oke.
selain menggunakan sosial media, kalian ini ya, contohnya kalau marketing kan biasa-biasa ada event-event yang memerlukan kalian tahu usaha dana atau bisa disingkat USDA. Ya, biasanya kan ada USDA itu kan. Itu teknik kalian buat memasarkan itu gimana sih? Atau kalian menggunakan teknik yang sama kayak orang-orang menggunakan contoh ya, ini aku dari OKSW. Terus contoh tekniknya UNES, yang mana UNES itu pakainya adalah tekniknya digital dari sosial media juga. Jadi upload kayak misal kalian tahu jokes yang freak di TikTok gak sih, yang tiba-tiba kepalanya terus hidupnya juga itu. Nah itu kalian gimana? Atau kalian bikin strategi sendiri buat memasarkan produk kalian yang ingin diusahakan dengan itu? Right, Bebekon. Lanjut ya. Oke. Nah, tadi yang mau Mas Bima sampaikan sebetulnya ini loh. Nih. Mas Bima mau mengarah ke sini. Bagian yang kadang menyulitkan untuk terutama kita yang suka create contents. Dari 3 ikon ini bisa nebak nggak? Huruf depannya C yang kadang-kadang bikin kita kesusahan. Terus apa lagi? Konten, terus apa lagi? Bagian dari kontennya, Mbak? Caption. 100. Siapa yang merasa sering kesulitan menulis caption? Ada nggak yang kadang merasa kesulitan menulis caption? Gambarnya udah keren, minta ampun, videonya bagus banget, tapi mau ditulis apa nggak tahu. Ujung-ujungnya apa? No caption is my caption. No caption is a caption is my caption. Atau kalau udah putus asa banget, no caption titik. Lah ini mau cerita apa? Bim. Jangan ke situ. Oke. Nanti semua no caption. Alright, yang sekarang kita mau garap adalah di sini. Kita sadari bahwa menulis caption itu bukan buat semua orang. Kadang menyusahkan, kadang kita mau cerita apa nggak tahu. Tapi sebetulnya kita bisa melakukan apa? Banyak. Nih, yang sekarang kita mau pelajari adalah caranya gimana sih menulis cerita. Kalau bukan caption, cerita deh, yang engaging, yang menarik sehingga orang mau bertahan dari kata pertama sampai yang terakhir. Nih. Kita latihan ya. Kita latihan, tolong di snap and describe. Latihannya namanya snap and describe. Tolong di scan lagi. Terus yang kalian akan lakukan adalah, yang teman-teman lakukan bisa 2 hal. Yang pertama bisa ambil selfie dan introduce yourself. Gambarkan diri teman-teman, atau ambil foto sekitar, lalu tolong ceritakan apa yang sedang terjadi di ruangan ini. Contohnya kalian foto saya. Iya, itu. Ini sebagai apa di depan? Betul. Mau sebagai prajurit atau sebagai apa? Terserah. Barusan kita ngapain berarti nih? Barusan yang sudah kita coba apa? Minimal 2. Sudah motret dan sudah memberi caption. Tuh, alias we describe our surrounding. Kita menggambarkan di meja atau di sekitar kita atau di belakang atau di depan. Nah, yang barusan dilakukan, kenapa kok kita bisa menulis apa yang kita tulis meskipun beberapa tadi masih kosong? It's okay. Karena kita mendapat informasi dari mata, dari hidung, dari yang kita sentuh, meskipun kebanyakan dari mata ya. Kan tadi belum ada yang menggambarkan makanannya enak sekali, belum ada. Ada yang menggambarkan tekstur mejanya kotak ya, oke. Atau halus sekali. Atau bau pulpennya harum sekali misalkan, nggak ada. Nah, ini masih tergolong mudah. Kalau main game levelnya masih easy ya Bim ya. Like Sunday morning, right? Oke. Nah, kenapa mudah? Karena kita bisa lihat, kita bisa rasakan di dekat kita. Sekarang gimana kalau misalkan kita diminta untuk menulis tentang sesuatu yang belum terjadi? Untuk mengundang orang ke event. Komisi remaja mau ada acara ini nih. Atau kita mau bikin Usda, latihan badminton bersama. Oh, mau latihan badminton atau Usda nih Pak?
latihan badminton usdanya di Bali misalkan kayak gitu. Oke. Oh berarti Susah. ada badminton, turnamen badminton gitu Pak? Tombol duluan itu Biasanya membutuhkan 20 juta misalnya. per orang. Oh, bukan. Oke, untuk invite, untuk promote, yang perlu kita pikirkan udah beda lagi. Karena kita menyasar target market yang beda lagi. Karenanya kita harus menggunakan bahasa yang berbeda pula. Ya. Dan gaya penulisannya akan beragam. Contoh, mahasiswa pasti tahu kalau misalkan mau ngobrol dengan teman-temannya, dengan inner circle-nya, bahasanya kan pasti cair sekali Bim ya. Lungguh gitu. Begitu ya? Jawakarta. Wih, Jawakarta. Tapi begitu Mas Bima ini masuk ke kantor dosen, berubah kan? Berubah Pak, bermuka juga. Wah. Enggak, gitu. Ngomongnya jadi gimana? Bahasanya formal. Bahasanya formal. Oke. Nanti malam ketemu teman-teman di rapat RT, bahasanya ganti lagi enggak? Ganti lagi. Nah, itu. Menyesuaikan. Kurang lebih seperti itu ya Mas Bima ya. Betul. Kita ngomong dengan adik beda, orang tua beda, dosen beda, dan orang lain juga biasanya beda. Nah, pada waktu itu kita sadar bahwa kita harus mengganti gaya bahasa, kita harus mengganti vocabulary untuk menyesuaikan orang-orang yang mau kita hadapi. Sebetulnya kita sudah mempraktekkan sedikit dari yang kita sebut copywriting, yang adalah tulisan yang bertujuan untuk membuat pembaca itu melakukan apa yang kita minta mereka lakukan. Apakah sekedar menjual, membeli? Enggak sebetulnya. Pada waktu kita lihat di Instagram account-nya siapapun, kadang-kadang ada yang tulisannya apa? Contact me atau semacamnya. Itu pun sebetulnya sudah dilandasi oleh copywriting. Bahasanya di-crafted sedemikian rupa supaya kita tertarik untuk klik atau beli atau contact atau menghubungi atau mengunjungi website mereka. Dan ini sebetulnya adalah level berikutnya dari menulis caption. Karena kita tidak sekedar berekspresi, tidak sekedar mendeskripsikan, tapi kita meminta orang tertentu untuk melakukan hal-hal tertentu. Nggak selalu gampang kan Bim untuk persuade? Wah, ya ada gampangnya, ada susahnya Mas. Iya. Tapi lebih ke susah. Iya. Kadang susah, kadang mustahil kan? Iya, betul. Oke. 3 hal yang harus diperhatikan: target market, language, dan writing style. Kita sekarang mau belajar bersama. Di sini, dari 27 rumus copywriting yang sempat saya baca dari buffer.com, saya coba untuk mengambil 5 atau 6 diantaranya. Dan ini karya copy-nya Mas Bima. Jadi menggunakan 6 formula. Nanti Mas Bima akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, formula pertama adalah BAB. Bukan buang air besar ya? Bukan. Before, after, and bridge. Mas Bim, before-nya yang mana? Before-nya itu yang sebelum saya masuk dalam annual drama. Jadi aku mau kasih tahu dulu nih, annual drama itu event tahunannya Fakultas Bahasa dan Seni UKSP. Jadi kami tiap tahun tuh ada pertunjukan drama musikal. Nah itu kemarin barusan kita tahun ini kami menampilkan apa? Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Nah itu ceritanya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ya betul, oke, Beauty and the Beast. Jadi kemarin kita menampilkan di kisaran bulan Juli ya Pak? Juni, minggu ketiga. Juni, itu dilaksanakan 2 hari. Kamu persiapan selama 7, 8 sampai 9 bulan buat mempersiapkan kita apapun itu untuk menampilkan yang langsung. Oke, lanjut ke topik. Lalu, afternya mana Bim? Oh, before-nya dulu ya. Oke, silakan. Sebelum saya masuk dalam manajemen, saya adalah orang yang tidak peduli dengan sekitar dan hanya paham dengan belajar saja. Cowok cool. Namun setelah saya mengikuti annual drama, kehidupan saya lebih berwarna. Bukan hitam putih doang ya. Berwarna karena hadirnya teman-teman dari berbagai daerah dan pengalaman yang saya dapat. Gitu Pak. Oke. Jadi bridge-nya ada di jadi tunggu apa lagi? Ikutlah annual drama untuk menambah relasi dan pengalaman yang menarik. Begitu. Ada hasil setelah ada kondisi sebelum, lalu setelah, dan yang terakhir adalah yang coba kita tawarkan. Nanti bisa diulik sendiri, jadi barang, jadi event, atau
jasa misalkan. Yang kedua, Formula 2, Problem, Agitate, and Solve alias PAS. Yang mana problemnya Bima? Yang mana problemnya sudah Pak saya. Nah, problemnya adalah ini. Karena tahu sendiri problemnya namanya. Jangan percaya. Oke, Bim. Saya orangnya sangat pemalu, introvert dan ekstrovert guys. Dan gak enakan sama orang lain. Itu judulnya tadi. Kalau saya begini terus akan mempengaruhi hidup saya untuk kedepannya karena saya sangat pasif dalam menjalani hidup. Coba bayangin kalau aku udah berdiam, pemalu, terus gak enakan sama orang lain, terus hidupku kayak apa tuh? Kayak ikan dulu, enggak dong. Nah, maka dari itu aku memutuskan untuk bergabung dengan warung makan Prancis, KBM warung Prancis di FBS. KBM itu seperti ekstranya di dalam fakultas, Kelompok bakat minat di dalam universitas. Jadi warung Prancis itu sebenarnya bukan warung, tapi apa Pak? itu semacam pusat atau tempat untuk belajar budaya Prancis. Betul. Jadi di dalam warung Prancis itu bukan ada lotek, pecel, gado-gado ataupun makan kastokan apa? Ketoprak. Magono. Jadi di dalam warung Prancis itu kita memberikan buku-buku untuk dibaca, terus ya apalagi dibaca terus sambil belajar budaya juga gitu teman-teman. Jadi di Formula 2 ini Problem, Agitate, and Solve itu ini. Ya. Jadi seperti yang Mas Bima jelaskan tadi, yang mau ditawarkan adalah warung Prancis. Kalau tidak bergabung, problem di depan Tidak. dan diperburuk dengan yang di bagian A-nya itu. Ini pun bisa dicobakan ke produk yang ada di depan kita semua, misalkan air minum tuh. Kalau misalkan kita kurang air minum, akibatnya apa? Kurang minum air putih, akibatnya apa? Dehidrasi ya untuk beberapa hari. Kalau itu berkelanjutan, akan menimbulkan masalah apa? Kalau dehidrasi biasanya apa sih? Pingsan. Kalau kurang minumnya berkelanjutan bertahun-tahun, yang kena biasanya apa? Ginjal ya. Nah itu itu bagian agitationnya itu. Untuk solutionnya atau untuk how to solve the problem, mulai sekarang biasakan minum Air putih yang banyak. berapa gelas, Ya, gitu. sehari berapa gelas. Jadi memang di sini ada faktor fear factor, di mana kita membuat orang ketakutan jika tidak melakukan hal yang kita tawarkan. Itu formula PAS. Ketiga, feature, advantage, benefit. Bima, silakan. Oke, silakan. Jadi saya mengambil salah satu KBM dalam fakultas tercinta saya FBS, yaitu FLAWAR, Faculty Language and Art, Writing and Poster. Jadi di situ kita menulis artikel, kemudian dibikin poster, kan kurang lebih sama kayak promosi kan. Nah jadi gini, FLAWAR kegiatan yang dilaksanakan setiap pukul 6 malam diisi dengan materi-materi tentang bagaimana cara untuk membuat artikel dan poster untuk membuat konten promosi. Dapatkan pengalamanmu untuk konten yang berkualitas hanya di FLAWAR. Ini bahasanya konten itu kan saya benar. Gitu teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya adalah saya mempromosikan FLAWAR, itu fiturnya FLAWAR, dan keuntungannya adalah kalian bisa mendapatkan materi-materi tentang bagaimana cara untuk membuat artikel dan poster untuk konten promosi. Nah, terus ya itu advantage dan benefitnya ada di dalam itu. Dan di akhirnya juga dikasih dapatkan pengalamanmu untuk konten yang berkualitas hanya di FLAWAR. Oke. Biar meyakinkan kalian loh, ayo join FLAWAR. Ya Bim, saya suka dengan kopi yang Bima bikin di sini. Benefitnya di sini jelas karena target marketnya Bima adalah teman-teman mahasiswa. Itu kenapa dia pakai kata-kata ngonten dan bukannya membuat konten atau menghasilkan konten. Kita tahu kita ngomong dengan siapa, sesuaikan bahasanya. Kemudian untuk feature sebetulnya bisa juga kita anggap sebagai fakta yang ada di event atau produk tersebut. Jam 6
Oke, jam 6, tapi untungnya buat saya apa? Oke, kamera di handphonemu ada banyak, tapi untungnya buat saya apa? Oke, mobilmu joknya banyak, tapi untungnya buat customer apa? Kalau misalkan joknya banyak, tapi yang pakai cuma satu orang kan itu bukan benefit. Bukan. Ya, jadi di sini ada feature dan yang bisa dilakukan oleh feature itu berupa keuntungan dan juga benefitnya. Yang lebih jelas di sini nih, ini adalah formula yang sangat mendasar dari copywriting, yaitu AIDA. Awareness, interest, desire, dan action. Bima, back to you. Oke. Ini contoh kasusnya. Saat ini sedang ramai dengan toko sepatu second tapi kualitas ori. Contoh New Balance, Vans, terus apa lagi? Converse, apa lagi ada? Kendela, bukan, Keloka. Oke, jadi gini. Halo teman-teman, sedang mencari sepatu murah dan berkualitas tapi tidak murahan nih. Datanglah ke Susner. Kami menyediakan sistem booking agar kalian dapat memesan sepatu yang sesuai dengan ukuran, warna, model, dan apapun itu. Dan jika kalian dapat menyelesaikan teka-teki silang 3 biji, maka Anda akan mendapatkan diskon 30%. Gak usah nunggu lama lagi, datanglah ke Susner. Gitu teman-teman. Ini sebenarnya kalimatnya targetnya untuk mahasiswa sih. Tapi kalau misal orang tua baca sama anak-anak baca kan, oh ternyata jualan sepatu second tapi kualitasnya nggak murah gitu, masih bisa dipahami. Oke, Bima. Menggunakan kalimat-kalimat yang kekinian. Sip. Awareness berarti ada di halo teman-teman ya, sedang mencari sepatu murah tapi kualitas dan murahan. Ya betul. Oke. Yang kadang membingungkan adalah beda antara interest dan desire. Interest di sini yang mana, Bima? Interest yang di sini yang datanglah ke Susner, kami menyediakan sistem booking agar kalian dapat memesan sepatu yang sesuai dengan ukuran, warna, model, dan apapun itu. Oke, desire-nya mana? Desire-nya itu adalah Anda dapat jika Anda mendapatkan menyelesaikan teka-teki silang 3 biji, maka akan mendapatkan diskon 30%. Oke. Interest itu kan ketertarikan. Tapi desire itu sebetulnya yang mengulik sisi emosional pembaca. Pada waktu kita bilang bisa dapat diskon kalau bisa menyelesaikan 3 teka-teki silang 3 biji. Artinya apa? Pada waktu dia dapat, dia tidak hanya punya duit, tapi dia juga dianggap pintar. Wah, jago juga ya Bim ya bisa nyelesain ini. Padahal teka-tekinya itu Susah minta ampun. tapi harus salah, mungkin tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi ada beda tipis antara interest dan desire. Kita kalau copywriting memang dia mengarahnya ke gimana kita menuju ke psikis atau pikiran atau emosi si pembaca supaya dia sadar bahwa yang nggak butuh jadi butuh. Atau kalau misalkan saya beli, saya akan makin apa misalkan tampak cool misalkan. Kalau misalkan nggak beli akan ketinggalan zaman misalkan. Nah, seperti itu yang tuh. Desire. Dan yang terakhir tentunya kunciannya di sini action. Nggak usah nunggu lama lagi, datanglah ke Susner. Kelima kita punya apa? Clear, concise, compelling, and credible. The 4 C's. Bima, back to you. Oke. Jadi di sini yaitu saya akan mempromosikan tempat cuci mobil. Jadi begini, mobil Anda kotor atau perlu dibersihkan interiornya, baru car washer, tempat cuci mobil yang dilengkapi dengan alat-alat dan fitur yang sangat canggih sehingga Anda tak perlu khawatir dalam proses pencucian mobil. Selain itu, sambil menunggu kalian bisa membaca buku atau menonton short movies yang sudah disediakan oleh para mahasiswa FBS UKSW. Jangan lupa untuk mencuci mobil ya teman-teman, karena selain mencuci mobil dan mencuci, membaca dan menonton, khusus hari ini jika kalian datang jam 1 siang, kalian akan dihibur oleh band keroncong dari Cah Sengus FBS. Mantap. Yang sebelah mana clear-nya, Bim? Clear-nya itu yang mobil ada kotor, perlu dibersihkan jalannya. Oke. Baru karosnya tempat duduk. Nah, itu clear. Kita jelas. Mau menawarkan apa? Tempat cuci mobil. Tempat cuci mobil. Oke. Lalu yang concise mana? Concise itu yang concise ini enggak? Hilang ya? Aduh. Coba cari Bim. Concise.
Selain itu sambil menunggu kalian bisa membaca buku atau menonton video gitu Pak. Bisa juga kita tambahkan concise itu memberikan value lebih pada apa yang kita tawarkan di tempat cuci mobil itu, berupa alat yang berteknologi tinggi atau staff yang terpercaya atau harga yang bersaing. Yang compelling itu bisa kita anggap sebagai gimmicknya sebetulnya. Gimmick. Yaitu apa kalau gimmicknya di situ? Yaitu adalah jangan lupa untuk mencuci mobil ya teman-teman, karena selain cuci mobil ada itu Pak, Casemus SBS Pak, background. Oke. Itu juga Ya. menyambung sama kredibelnya. Jadi yang nyuci sudah berpengalaman, mesinnya terpercaya, yang menghibur pun dari seni musik. Jadi bukan sembarangan orang. Ya, Gitu. Dan yang terakhir dari untuk sesi ini adalah useful, urgent, unique, dan ultra specific 5. Oke. Nah sekarang yang terakhir aku mau ke tim badminton langsung. Siapa yang suka badminton di sini? Gak ada. Hanya Pak Paulus dan Bima. Pak, kalau saja nanti aku main. Oke, tim badminton FBS sangat berpengaruh bagi kesehatan mahasiswa. Namun, dengan penerimaan mahasiswa baru akan menjadi persaingan ketat dengan tim olahraga lainnya. Maka dari itu, kami memberikan kegiatan spesial yang mana setiap akhir bulan, tim badminton akan mengadakan wisata alam terdekat dengan tujuan melatih fisik sekaligus healing. Kalian tahu ini? Oke. Maka dari itu silahkan ikut tim badminton kami. Begitu Pak. Oke. Useful itu saya tebak yang sangat berpengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh. Oke. Olahraga kan Pak. Urgent yang mana? Urgentnya itu adalah yang penerimaan mahasiswa baru. Akan menjadi persaingan ketat. Iya, persaingan Oke. ketat. Makanya persaingan sama olahraga ada futsal, basket dan lain-lain. Betul. Uniknya saya tahu Bima mencoba untuk menghubungkan badminton dengan wisata. Mari. Pematerinya datang. Dan yang terakhir yang ultra spesifik. Yang Ditegaskan ultra lagi. spesifik, maka dari itu silakan ya. Oke. Ya. Kita sekarang mau main-main dengan 6 formula yang sempat kita bahas dengan cepat tadi. Nah, tolong pilih satu event di gereja untuk dipromosikan. Yang dekat-dekat ini, bulan Juli, bulan Agustus. Sudah ada pasti ada bayangan? Oke. Coba tolong gunakan salah satu dari 6 pattern tadi untuk mempromosikan event tersebut. Pada waktu menulis, tolong bayangkan juga, ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-ibu, atau komisi remaja, pemuda, anak-anak, Atau berita. atau balita, bisa juga. Oke, kita coba ya. Nah, untuk ini, tolong juga tambahkan foto yang relevan. Bisa, tidak harus yang sekarang ini, bisa pakai poster yang ada, bisa pakai screenshot kalau misalkan memang nyambung. Dan juga tolong tuliskan caption yang menarik. Mau dikasih berapa menit Pak? Maksimal 10 menit bisa. 10 menit. Oke, nanti kita baca-baca. Outline atau draft dulu? Outline ya. Outline dulu. Outline dulu atau langsung ke Instagram ya. Oke. Kami kasih 2 pilihan. Kalau misalkan sudah pede, bisa langsung diunggah ke akun Instagram masing-masing. Tapi kalau masih kepingin coba-coba, bisa dikumpulin dulu ke sini, ke Padlet lagi. Nanti supaya kita bisa, boleh banget. Boleh. Boleh. Mau kelompok ini buat circle-circlean Pak Parno. Ya, santai. Ini ya segini mau berkelompok nggak apa, yang segini berkelompok nggak apa, atau jadi satu nggak apa? Yang baju putih berkelompok juga. Boleh. Ya, kita bertiga kan. Oh sama ini, lupa tapi. Tapi tolong jangan satu kelompok yang isinya 21 orang ya, jadi satu kelompok. Satu kesatuan. Oke. Silakan dibuat ya. Ini ada sini mau berhubung ke belakang nggak apa? Ini Yo. Kalau mau bikin event apa yang seru-seruan, lomba game misalkan, coba bikin. Nah, jadi kamu kan tertarik main game. Misalkan saya masih remaja atau pemuda, kenapa kok saya harus datang? Biar nggak makan dulu aja. Karena akan ada lomba tapi yang lain dari yang biasanya. Lomba itu feature, Mbak.
lomba itu feature, itu belum menyentuh desire saya harus hadir. Kenapa? Itu bisa. Oh bisa. Bisa. Coba. Untuk Kan kita mau pakai yang mana? aja. Haha. Itu sudah nyerempet ke desire. Karena kalau terbatas di interest akan bilang kamu akan bertemu dengan kurang lebih 200 pemuda di acara itu. Itu interest. Tapi untungnya apa? Dengan ketemu orang banyak, memperluas jejaring. Itu desire. Gitu. Mbaknya masih bingung sepertinya. Oke. Gini Mbak, bayangkan sebuah rumah yang godenya minta ampun. Ada 5 kamar tidur, 5 kamar mandi. Itu feature. Tapi yang perlu kita jawab itu, kalau aku tinggal di sana untungnya buat aku apa? Jawabannya apa? Kalau kita tinggal di rumah gede, jawabannya apa? Untungnya apa? Bisa tidur. Di gubuk juga bisa kalau ngantuk. Betul. Space, freedom, comfort, itu yang ditampilkan. Selamat menulis. Masih 5 menitan kok. Oke, biasa maju mas. Maju ke depan meja dong. Salah. Oke, silakan. Apa itu abbreviation of BAB? Jadi kelihatan BAB. Formula pertama. Oke, itu singkatannya apa? Before, after, break. Oke, tepuk tangan dulu. Biasa nih bro. Senggol dong. Tinggal dong. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya. Singkatan dari Aida itu apa sih? Bukan Aiza. Oke, masih silakan Mbak. Itu jelasin itu formula berapa sama dijelasin abbreviation apa? Pakai contekan. Oke. Formula keempat. Iya Kak? Ya. Ya, oke. Singkatannya awareness, interest, desire, action. Oke, tangan. Kota dibuka. Oke teman-teman. Pertanyaan ketiga. Strategi yang paling baik itu mana sih? Pattern yang paling cool, yang paling aku. Ayo siapa yang mau maju? Ayo jangan dari panitianya borong. Ini dari sini, nak kicing. Oke, next question. Atau udah demo? Oke, aku tutup 5. 1, 2, 3, 4 setengah, 4. Oke, selanjutnya itu selama sekitar 1,5 jam tadi itu kita kan ngobrol tentang having fun with sosial media. Oke, yang kalian dapat itu apa sih dari presentasi kami berdua tadi? Mas Bima dan Mas Elio. Apa yang didapat? Oke, mau dari panitia sekarang terserah wis. Apa ini? Ya, yang saya tahu ada bahasa Inggris sama magister bahasa Inggris. Oke, coba di. Satu lagi Pak, last question. Yes. Tanpa melihat Google Maps, berapa jam jarak Pekalongan ke Semarang? Oh, masih itu.
Ayo mas, sini mas. Agaknya telat sih. Kalau lewat tol naik mobil kurang lebih 1 jam setengah. Sopir. Iya, 100 lari sesuai maksimal di tol. Oke, 100 ya. Jawabannya juga betul. Saya deg-degan kalau lari. Oke, ya. Kita sudah berlatih bersama-sama. Kita juga sudah saling memberi komentar dan apresiasi. Tapi kami ingin tahu kira-kira ingin belajar apa lagi untuk tulis-tulis ini. Yang masih penasaran ini di dalamnya apa? Bikin paper. Itu berita. Oke. Bikin paper, bikin skripsi. Kita bikin belajar nggak nyampe bisa. Terus ke Salatiga, kuliah di Inggris atau seni musik atau mau S2 magister. Satu semester. Oke. Nanti saya ajari. 1 semester selesai. Kita tuh top kalau masuk. Kasih paham ya. Oke, 2 jam ya, tiba-tiba udah lewat dan kita sudah belajar meskipun harapannya bisa lebih dalam lagi. Tapi minimal kita sudah di 3 tools tadi. Fungsi media sosial, lalu belajar dasarnya copywriting, dan juga sudah latihan bikin caption. Semoga nanti pada waktu kami lihat akunnya teman-teman di post berikutnya captionnya lebih berwarna, lebih deskriptif, lebih persuasif, dan tidak ada lagi yang no caption is a caption. Dan kalau misalkan mau memamerkan hasil karya tadi, tolong tag kami juga di @sasing_FBSKSW menggunakan hashtag yang tertulis di sini. Jadi terima kasih banyak dari Bapak Baik, terima kasih dari kami. Ya, Mbak. Ada Rio, dari Ibu Beta, Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, dan salam dari KSW dan FPS. Ibu Beta akan menyampaikan sesuatu sebelum misi kedua. Ya, selamat siang. Iya. Semangat. Lagi 2 jam lagi. Lanjut. Ya, mendapatkan sesuatu yang berharga, yang positif bersama Pak Rio dan Mas Bima selama kurang lebih 1,5 jam. Kurang atau kebanyakan? Kurang. Pak Rio, Mas siap-siap ya. Jadi kalau perlu apa-apa lagi nanti tinggal bicara dengan Pak Pendeta, nanti bisa poli-poli Salatiga. Atau mungkin mau 1 bis Salatiga, main ke Salatiga, kita belajar di Salatiga lebih dingin. Kan hanya 1,5 jam menikmati dulu. Menurut siapa? Mas siapa tadi? Katanya 1,5 jam ya? Ya naik bus ya. 1,5 jam, nggak jauh. Jadi kami berterima kasih, kami sudah diterima di sini dengan sambutan yang luar biasa. Antusiasmenya juga keren, adik-adik yang masih sama ya kita usianya kan belum ada 17 kan ya? Belum ada 17 ya, sama dengan saya. Jadi semangatnya luar biasa. Kami juga menunggu kedatangannya di Salatiga untuk lebih mengenal UKSW khususnya Fakultas Bahasa dan Seni. Dengan senang hati kami akan membuka pagar dan pintu kami lebar-lebar karena tak pernah ditutup. Tiba kita di penghujung acara, kita akan menutup sesi workshop pada siang hari ini karena mulainya beda-beda, tetapi semuanya pakai tertawa. Berarti hari ini umat di GKJ Pekalongan happy semua ya. Ya. Jadi kita tutup di kelas masing-masing. Mari kita tutup. Saya hantarkan ke kelas. Terima
kasih Bapak atas penyertaanmu dalam kegiatan workshop pada siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapak masih banyak hal yang ingin kami diskusikan bersama, namun waktu telah menunjukkan tiba saatnya kami untuk menyudahi perjumpaan ini. Namun ini bukan akhir ya Bapak, kiranya Engkau selalu memberkati kami, memberikan jalan bagi kami untuk bertemu kembali, untuk berdiskusi dengan Candaria yang lebih meriah lagi. Tuhan, berkatilah masing-masing dari kami sehingga apa yang kami diskusikan bersama pada siang hari ini membuahkan hasil demi memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat siang. Bagaimana? Udah selesai? Udah selesai. Bagaimana kesan pesan saudara setelah mendapatkan workshop? Keren. Kerennya gitu. Jadi belajar tadi kan diajari formula, gimana cara bikin caption yang bagus. Terus jadi kita kayak ini kan mau ada agenda event kita selanjutnya kan kayak ibadah youth gitu. Nanti pemuda ada ibadah youth, kemerdekaan RI. Jadi kita mau mengadakan ibadah untuk meriahkan kemerdekaan RI, itu bisa pakai caption itu juga kita udah belajar. Jadi jangan lupa join ya teman-teman ya. Bentar, ibadah youth itu apa? Ibadah untuk pemuda dan remaja. Youth. Pikir pemuda youth. Ibadah. Iya. Gitu. Jadi keren banget, keren. Kita jadi belajar gimana sih cara caption yang bagus, kata-kata yang bagus untuk mengundang teman-teman. Jadi nggak cuma no caption terus kayak ayo main gitu nggak enggak. Ayo join. Itu ya. Terima kasih. Selamat siang.